Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Naimah Apriani, NIM A5102017. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai model pengembangan R&D. Berikut penjelasannya. Model pengembangan R&D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai model 4D. Apa itu model 4D? Model 4D atau model 4 dimensi merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4 dimensi digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy, S. M. Mel, and Melvin Semmes pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu define atau pendefinisian, design, perancangan, development, pengembangan, dan disseminate, penyebaran. Nah, tahap pertama yakni define, pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembang, perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa, dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap kedua, tahap desain atau perancangan. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yaitu constructing, criterion reference test atau penyusunan standar test, pemilihan media, pemilihan format, dan initial design, rancangan awal. Tahap ketiga yakni tahap development atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai revisi, dan developmental testing, uji coba pengembangan. Tahap keempat yakni tahap disseminate atau penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, ataupun sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Menurut Thiagarajan, pada tahun 1974 ada 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yaitu validation testing, packaging, serta division and adoption. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kelima model pengembangan R&D, yakni idea, 4D, assure, design based research atau DBR, plop. Yang pertama yakni idea. Model pengembangan ini lebih tepat digunakan untuk pengembangan sebuah media pembelajaran berbasis web software. Nah, tahap pengembangan yang digunakan secara sistematis serta mudah dipahami dalam melakukan pengembangan sebuah media pembelajaran. Nah, tahap-tahapnya itu ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluation. Nah, kedua yakni design based research atau NBR. Desain ini pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktek yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses mengajar secara natural. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah. Yang kedua, perancangan solusi. Ketiga, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Keempat, refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Nah, kemudian tadi seperti yang dijelaskan pada awal tadi, yakni model 4D atau 4 dimensi. Ini digunakan metode penelitian dan pengembangan yang mengembangkan perangkat pembelajaran. Di sini ada 4 tahap. Pertama, pendefinisian, kedua, perancangan atau desain, yang ketiga, pengembangan atau developer, keempat, penyebarluasan. Kemudian model assure, sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran
yang mengkombinasikan antara materi metode dan media di mana setiap melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran, di samping guru memberikan materi juga guru harus menyertakan metode, media yang dibutuhkan, dan mode pembelajaran ini nantinya akan membuat siswa lebih aktif dan kegiatan dalam pembelajarannya pun akan menjadi efektif. Nah, di sini terdapat 6 langkah. Pertama, analisis peserta didik. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan atau capaian. Ketiga, memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Keempat, memanfaatkan teknologi, media, dan material. Kelima, menarik partisipasi peserta didik. Keenam, evaluasi dan revisi. Kemudian model PLOP. Model ini yakni model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada pengetahui keterampilan produk, semuanya tergantung pada subjek penelitian. Nah, di sini terdapat 3 langkah. Pertama, penelitian awal. Kedua, tahap membuat prototype. Yang ketiga, tahap assessment. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikut tadi pemaparan mengenai model pengembangan R&D. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.